Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Shin Fasyang Sutra Teratai episode 68. Pewarisan Dharma sejak dahulu kala, mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Kita mampu mewujudkan ketika 4 unsur utama selaras, dunia berada dalam kondisi damai sejahtera. Semua makhluk dari 4 jenis kelahiran hidup berdampingan di dunia. 8 kelompok dari naga dan dewa sama-sama menjaga batin semua, melindungi seluruh dunia agar semua sehat dan selamat. Saya sering menyampaikan kepada semua orang bahwa hati kita harus senantiasa selaras. Setiap saat kita perlu bersikap tulus, waspada, dan penuh kehati-hatian. Karena apabila hati setiap insan telah selaras, disertai ketulusan, kewaspadaan, menghormati langit dan mencintai bumi, maka secara alami hal itu akan tersampaikan kepada para bodhisatwa, para Buddha, serta para pelindung Dharma dari golongan naga dan dewa, sehingga mereka dapat memberkahi dunia dengan kedamaian. Karena kita meyakini keberadaan 8 kelompok naga dan dewa, maka kita semakin harus memahami bahwa kekuatan dari keselarasan 4 unsur utama sesungguhnya bersumber dari keselarasan hati manusia, yang kemudian menggerakkan dan menyentuh para naga langit, raja-raja dewa, dan makhluk pelindung lainnya untuk memberikan perlindungan. Dalam ceramah-ceramah Dharma di masa lalu, hal ini sering disinggung, terutama dalam Sutra Kshitigarbha. Dikatakan bahwa terdapat dewa angin, dewa air, dewa bumi, dan dewa api. Banyak sutra menjelaskan bahwa masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawabnya sendiri dalam menjaga langit, bumi, dan seluruh makhluk. Oleh karena itu, apabila keempat unsur utama selaras, maka para dewa angin, air, bumi, dan api pun akan berada dalam keadaan harmonis. Lihat, jika 4 unsur utama tidak selaras, maka dunia tidak akan damai dan sejahtera. Dunia ini tidak terlepas dari semua makhluk dari 4 jenis kelahiran. 4 jenis kelahiran adalah kelahiran melalui kandungan, kelahiran melalui kelembaban, kelahiran secara spontan, kelahiran melalui telur. Kehidupan tidak terpisahkan dari 4 jenis kelahiran ini. Jadi, di dunia ini, baik itu tumbuhan, binatang, manusia, banyak mikroorganisme, dan berbagai makhluk lainnya. Semuanya hidup berdampingan di dunia ini untuk menyokong dan menghidupi. Jika langit dan bumi tidak selaras, makhluk hidup akan mengalami bencana dan malapetaka, tidak dapat sehat dan selamat. Kita memerlukan 4 unsur utama yang selaras. Segala sesuatu damai dan sejahtera. Kita harus menumbuhkan rasa hormat, menghormati langit dan mencintai bumi. Jika kita menghormati dan mencintai langit dan bumi, setiap orang memiliki mentalitas sedemikian. Hidup selaras dengan hukum alam. Dengan sendirinya, 8 kelompok dewa dan naga akan memberi perlindungan. Lihatlah, ayah ibu adalah yang paling welas asih. Tetapi jika seorang anak bertindak melampaui batas, bahkan orang tua juga akan merasa kecewa. Meskipun ada kerabat yang sangat ingin membantu, tapi tidak dapat membantu, dan akhirnya menyerah. Yang lain merasa anak ini tidak dapat dididik. Biarkan dia menderita sedikit. Inilah mentalitas di dunia ini. Selain itu, 8 kelompok dari naga dan dewa, jika mereka melihat orang yang ada di dunia patuh pada hukum alam, secara alami 8 kelompok dari naga dan dewa akan menjaga dan melindungi kita. Maka dari itu, kita harus percaya bahwa karena semua orang itu orang baik, kita semua pantas untuk mendapatkan perlindungan dari Kaisar Langit dan para dewa. Secara alami, mereka melindungi seluruh dunia agar semua sehat dan selamat. Kita semua harus memiliki pemikiran seperti ini. Kita tidak bisa melakukan sesuka kita dan mengingkari hukum karma. Saya sering mengatakan tentang hukum sebab akibat. Jika kita melakukan hal baik, maka 8 kelompok dari naga dan dewa akan melindungi kita, menjaga agar 4 unsur utama selaras. Dengan begitu, maka hasilnya juga akan baik.
Ini adalah siklus kebaikan. Jika kita melakukan hal yang buruk, menciptakan sebab-sebab buruk, dan menuai akibat-akibat buruk, maka 8 kelompok dari naga dan dewa tidak bisa melindungi kita karena kumpulan karma yang dimiliki para makhluk. Jadi, kita sebagai praktisi Buddhisme harus percaya Buddha datang ke dunia ini dan menyelamatkan semua makhluk dengan jalan kebenaran. Pewarisan Dharma sejak dahulu kala mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Karena Buddha datang ke dunia ini, Sang Buddha membabarkan Dharma. Tidak lain adalah membuka jalan kebenaran yang agung. Sang Buddha telah melewati kondisi ini dan kembali untuk memberitahu kepada semua orang. Demikianlah kita harus berlatih dan menyelaraskan hati kita. Semua orang menapaki jalan kebenaran yang dibentangkan, pasti akan membawa kedamaian dan dapat kembali ke sifat hakiki kebudaan setiap orang. Inilah mengapa Sang Buddha senantiasa membabarkan Dharma kepada kita, untuk menenangkan batin kita dan membimbing kita ke arah yang benar. Maka jika setiap orang dapat menenangkan batin mereka, menghadapi jalan yang benar, dengan sendirinya setiap orang akan damai sejahtera. Pewarisan Dharma sejak dahulu kala adalah mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Sang Buddha membabarkan Dharma dengan harapan Dharma dapat disebarkan terus-menerus. Juga seperti yang kita sebut silsilah Dharma dan jiwa kebijaksanaan. Jiwa kebijaksanaan kita adalah abadi, sedangkan kehidupan bersifat fragmentaris. Makanya, pada saat siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, makhluk hidup di dunia semua ada siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Kehidupan terdiri dari berbagai segmen-segmen. Sebenarnya berapa tahun lamanya kehidupan kita? 30 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun? Perlu melihat hubungan jalinan jodoh kita dengan dunia manusia ini. Sebenarnya seberapa panjang jalinannya di kehidupan sebelumnya? Seberapa banyak jodoh yang sudah dijalin dalam kehidupan ini? Ada yang sangat pendek, namun ada orang lain yang sangat panjang. Ini dinamakan tahapan. Siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Di dunia makhluk hidup susah terlepas dari siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Namun kita memiliki satu kondisi yang abadi. Tidak dilahirkan, tidak pula lenyap. Jiwa kebijaksanaan yang tidak mati. Ini dinamakan jiwa kebijaksanaan. Makanya keabadian dari jiwa kebijaksanaan kita, namun kita harus bagaimana? Namun jiwa kebijaksanaan kita yang tahu. Bisakah ini disimpan selamanya dan tidak pernah hilang? Hanyalah dengan ajaran Buddha, dengan menggunakan ajaran Buddha Dharma, kita menyadari bahwa selain kehidupan ini ada juga kelahiran dan kematian yang berlangsung bertahap. Sesuai hukum alam, kita telah memahami bahwa dalam kehidupan ini kita hanya memiliki hak pakai. Maka kita harus menggunakan sebaik-baiknya. Tubuh ini adalah wadah pembawa Dharma. Memanfaatkan tubuh ini dalam rentang usia kehidupan ini, kita akan berjumpa dengan ajaran Buddha Dharma. Segeralah menyerap dan memahami ajaran Buddha Dharma, serta mempraktikkan di dunia manusia. Sebagai seorang pembelajar, selain terus menyerap pengetahuan dari luar, ke dalam diri kita juga harus bersungguh-sungguh meneliti. Inilah yang disebut belajar. Menggunakan waktu dengan baik untuk sungguh-sungguh belajar. Dalam proses belajar muncullah pencerahan. Jika kita belajar dengan sepenuh hati, dengan sendirinya kita akan dapat sadar dan tercerahkan. Memahami bahwa hidup dan mati pada hakikatnya adalah tidak kekal. Dari sini kita dapat menyadari adanya jiwa kebijaksanaan yang bersifat tetap dan kekal. Oleh karena itu, kita harus menghargainya. Kita harus memanfaatkan kehidupan dan menghargai jiwa kebijaksanaan kita. Sehingga saya ingin mengatakan kepada semua orang, harus menjaga sebersit niat ini dengan baik. Tidak boleh terdapat penyimpangan dari sebersit niat. Maka dengan Buddha Dharma di dunia, menyelamatkan semua makhluk dengan jalan kebenaran, yang dapat membuat semua makhluk menerima ajaran jalan kebenaran ini. Dharma adalah jiwa kebijaksanaan, yang merujuk kepada silsilah Dharma yang harus diwariskan tanpa henti. Sang Buddha datang untuk mengasuh segala sesuatu dengan penuh kasih. Dengan kewelas asihnya membabarkan Dharma ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan semua orang, sehingga kita seharusnya memegangnya dengan teguh. Ajaran Dharma dari Sang Buddha, kita harus menggunakannya di dalam hati, pada kehidupan sehari-hari sehingga jiwa kebijaksanaan kita baru dapat bertumbuh.
Maka untuk memperoleh perlindungan dari 8 kelompok dewa, semua orang membina diri sesuai aturan, menghayati dunia, masuk ke tengah orang banyak. Secara alami, 8 kelompok dari naga dan dewa memberi perlindungan. Makanya dalam sutra selalu memasukkan 8 kelompok dari naga dan dewa. Sehingga oleh karena demikian ketika Sang Buddha sedang membabarkan sutra, di dalam naskah sutra akan dicantumkan kehadiran para dewa pelindung dharma serta 8 kelompok dari naga dan dewa dalam persamuhan sutra teratai pada saat itu. Selain para biksu dan para bodhisatwa, tentu juga ada kelompok dari naga dan dewa pelindung dharma serta 8 kelompok dewa. Jadi, jika kita dapat memahami hal ini, maka kita dapat menguraikan lebih lanjut isi naskahnya. Ada berapa banyak dari 8 kelompok naga dan dewa pelindung dharma yang hadir dalam persamuan ini? Seperti sebelumnya yang disebutkan adalah para perwakilannya. Ada 8 Raja Naga. 8 Raja Naga ini adalah golongan naga, yaitu perwakilan dari para dewa naga air. Ada 8 Raja Naga. Raja Naga Nanda, Raja Naga Upananda, Raja Naga Sagara, Raja Naga Vasuki, Raja Naga Tasaka, Raja Naga Navatapta, Raja Naga Manasvin, dan Raja Naga Utpalaka dan lainnya, masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Di atas disebutkan 8 Raja Naga yang hadir dalam persamuhan Dharma. Ini adalah perwakilan dari para Raja Naga. Lalu sebenarnya ada berapa banyak jumlah mereka? Terdapat beberapa ratus ribu pengikut yang menyertai. Kira-kira berjumlah beberapa ratus ribu pengikut yang ikut serta dan masih ada lagi. Ada 4 Raja Kimnara, Raja Kimnara Dharma, Raja Kimnara Sadharma, Raja Kimnara Mahadharma, dan Raja Kimnara Dharmadara, masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. 4 Raja Kimnara ini merupakan musisi surgawi. Ada 4 orang yang mewakili untuk memimpin. Keempat perwakilan ini adalah musisi surgawi. Lagu-lagu ini bukanlah merupakan lagu duniawi biasa. Yang dinyanyikannya semuanya adalah pengajaran Dharma. Karena para dewa juga berlindung pada Buddha Dharma, sehingga lagu yang dilantunkan di tempat tersebut adalah merupakan semacam pengajaran Dharma. Jadi Raja Kimnara Dharma dia mengajarkan Dharma. Raja Kimnara Sadharma adalah orang yang memahami makna menakjubkan dari Dharma. Sadharma Pundarika bisa menerangkan selain lirik lagu yang indah, di dalam lirik lagu memiliki makna yang halus dan menakjubkan. Kemudian Raja Kimnara Mahadharma, yakni jasa dan praktik dari dharmanya besar. Ini berarti bukan hanya paham, masih harus mendalami dharma dan mempraktikkan dharma dalam tindakan nyata. Raja Kimnara Dharmadara, yakni dharma dari buah kebudayaan dan jasa kebajikan. Kita mempraktikkan dalam tindakan nyata, dengan sendirinya kita melindungi dan menegakkan dharma Buddha. Inilah yang 4 Raja Kimnara lakukan. Mereka melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Ada 4 Raja Gandharwa. Raja Gandharwa Manosna, Raja Gandharwa Manosnaswara, Raja Gandharwa Madura, Raja Gandharwa Maduswara. Masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Demikian pula dari begitu banyak saudara, juga keempat orang ini adalah perwakilannya. Ini adalah dewa musik, orang yang memimpin para musisi instrumental. Musiknya terdengar sangat indah. Keindahan suara sepenuhnya tergantung bagaimana para musisi pimpin. Inilah dewa musik. Masih ada 4 Raja Asura. Raja Asura Bandi, Raja Asura Karakanta, Raja Asura Vemasitrin, dan Raja Asura Rahu. Masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Asura, seharusnya semuanya sudah tahu. Mereka bukan makhluk dewa. Karena meskipun mereka berada di alam dewa, mereka memiliki berkah surgawi tetapi tidak memiliki kebajikan surgawi. Karena kita semuanya sudah tahu bahwa Asura gampang marah. Dengan perilaku yang begitu buruk, mengapa mereka bisa terlahir di alam dewa? Ini karena mereka melatih berdana, tetapi mereka tidak melatih batin mereka. Di alam manusia ini, kita juga bisa melihatnya. Mereka sangat senang untuk berdana. Mereka memiliki uang dan bersedia untuk berdana.
Tetapi perilaku mereka sangat tidak baik. Bahkan setelah mereka berdana, mereka semakin berdana semakin sombong. Di dunia ini ada banyak pemberi seperti mereka. Mereka menciptakan berkah di dunia sehingga mereka terlahir di alam dewa. Namun mereka masih belum melatih batin mereka sehingga mereka mudah marah. Di surga mereka sering berperang dengan makhluk dewa. Mereka sangat suka berdebat dan berkelahi. Ini disebut Asura. Selanjutnya, ada 4 Raja Garuda. Raja Garuda Mahatega, Raja Garuda Mahakaya, Raja Garuda Mahapurna, dan Raja Garuda Mahardiprapta. Masing-masing bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Raja Garuda Mahakaya adalah sejenis burung. Khususnya burung jenis ini berukuran sangat besar. Begitu sayap dikepakkan, kurang lebih 30 miliar mil. Kita tidak pernah melihat burung sebesar itu. Akan tetapi setiap hari memberi persembahan kepada Garuda bersayap emas agung, yaitu sejenis burung ini merupakan jenis burung yang ditakuti oleh naga. Karena mereka suka memakan naga, segala sesuatu ada yang menaklukkannya. Maka begitu Garuda bersayap emas muncul, naga pun ketakutan. Dalam legenda di India, mereka menyebutnya sebagai dewa burung, dan dia sangatlah besar. Sebenarnya apakah ada di dunia? Saya tidak tahu. Singkat kata, 8 kelompok dewa dan naga, kita harus percaya bahwa dewa ini ada. Masing-masing punya penanggung jawab. Masing-masing punya penguasa. Segala sesuatu di alam semesta memiliki dewa yang mengurusnya. Maka kita harus memahaminya. Maka kekuatan gaib dari dewa sangat besar. Kekuatan gaibnya sangat besar. Maka kita harus percaya. Sebenarnya kita harus bagaimana mempercayainya? Apakah hanya tahayul? Bukan. Sang Buddha ingin kita bijaksana dalam keyakinan. Ingin agar kita percaya segala sesuatu di alam semesta. Semuanya berada di bawah pengawasan para dewa. Mereka para dewa memiliki tempat yang diawasi. Ini sejak zaman dahulu, tidak peduli agama apa, selalu ada legenda seperti ini. Terlebih lagi, ajaran Buddha berasal dari India. Kita lebih baik percaya kalau ada, daripada percaya kalau tidak ada. Singkat kata, dalam kehidupan harus tahu, segala sesuatu di antara langit dan bumi harus sangat selaras. Ingin selaras, maka harus dimulai dari hati. Setelah hati bisa selaras, dengan sendirinya perilaku kita, tindakan kita, memperlakukan orang dan menangani masalah akan sangat harmonis. Selama ada harmoni, maka dunia akan bisa benar-benar aman dan bahagia. Oleh karena itu, para bodhisatwa dan para praktisi, kita belajar ajaran Buddha bukan hanya membina diri sendiri. Kita masih harus mengajak semua orang untuk ikut membina diri. Yang paling penting adalah menghormati langit, mencintai bumi, dan menghimpun berkah. Tubuh kita mengalami kelahiran dan kematian fragmentaris, tidak tahu kapan berakhir. Akan tetapi, kita memiliki jiwa kebijaksanaan yang abadi. Jadi, kita harus meminjam tubuh untuk baik-baik membina diri. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, memperlakukan orang dan menangani masalah dan setiap ucapan, semua tindakan, bukankah semuanya berada di dalam segala sesuatu di antara langit dan bumi? Semua dewa dan pelindung dharma memperhatikan kita dengan sangat jelas. Oleh karenanya, semua orang harus mawas diri dan berhati tulus, lebih bersungguh hati.